Jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya. Profesi apa saja yang cocok belajar ilmu hipnotis? Nah, tentunya ini merupakan topik yang sangat menarik ya. Oleh karena itu, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham tentang materi yang saya sampaikan. Barangkali Anda membutuhkan yang namanya ilmu hipnotis ini. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah membeli kitab Jago Ilmu Hipnotis ya. Ini kitabnya. Dan Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang profesi apa saja yang cocok belajar ilmu hipnotis. Ingat, ilmu hipnotis ini sangat cocok dikuasai oleh siapapun apabila ingin mempengaruhi orang ya, alias ingin menjadi pribadi yang sangat luar biasa dan orang bisa menuruti apa yang Anda katakan. Ingat, ilmu hipnotis ini merupakan ilmu komunikasi. Yang pertama, yaitu bagi Anda seorang terapis, maka ketika Anda belajar ilmu hipnotis, maka secara tidak langsung Anda bisa mempengaruhi yang namanya klien Anda, sehingga klien itu respect dengan Anda dan mengikuti semua instruksi yang Anda berikan, sehingga ketika Anda ngasih saran tersebut bisa dijalankan, sehingga ketika saran itu dijalankan, maka yang terjadi adalah klien akan cepat sembuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu para dokter ya, atau tenaga kesehatan. Nah, ini juga cocok belajar ilmu hipnotis. Tujuannya apa? Itu untuk mempengaruhi kliennya atau pasiennya. Ini bisa menggunakan juga ilmu hipnotis, alias memberikan saran-saran atau cara berkomunikasinya. Ini bisa digunakan. Para perawat, nah perawat ini biasanya juga banyak belajar ilmu hipnotis ya. Tujuannya sebagai skill lanjutan untuk mempengaruhi kliennya, sehingga ketika dikasih saran, dikasih petunjuk, maka klien itu mengikuti. Terkadang juga bisa dibantu dengan yang namanya hipnoterapi. Nah, ini juga cocok ya dipelajari oleh para tenaga kesehatan. Terus yang ketiga, bagi para ahli marketing. Nah, ilmu marketing ini juga ada ya di ilmu hipnotis. Kalau di ilmu hipnotis disebut yang namanya ilmu hypnoselling, yaitu bagaimana dari berjualan dengan pola-pola hipnotis, yaitu dengan pola pikiran bawah sadar. Itu nanti juga dijelaskan juga tentang bagaimana tata caranya menjual dengan ilmu hipnotis. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu dengan yang namanya hypno learning ya, atau sebagai pengajar, tenaga pengajar, baik guru, ustadz, atau siapapun itu yang setiap hari bekerja dalam metode pengajaran, maka juga cocok belajar ilmu hipnotis. Nah, ini dipelajari tujuannya apa? Ketika Anda memberikan sebuah pembelajaran atau tata cara, Anda bisa menyesuaikan di komunikasinya, sehingga komunikasi Anda bisa mempengaruhi para peserta atau para anak didik, sehingga ilmu tersebut mudah dipahami oleh anak didik. Bagi anak didik yang malas atau apa, nah ini bisa dibantu juga dengan hipnoterapi. Terus yang kelima, yaitu apabila Anda ingin belajar tentang ilmu hipnoterapi, para psikolog, nah biasanya juga ditunjang oleh dengan yang namanya ilmu hipnoterapi. Nah, ini cocok dipelajari oleh siapapun ya yang bekerja di dunia pikiran, khususnya di pikiran bawah sadar, untuk motivasi, kesehatan, dan sebagainya. Nah, ini juga cocok. Biasanya hipnoterapi juga dipelajari oleh guru BK ya, guru BK untuk menangani kasus di sekolahan. Nah, ini juga cocok ketika belajar yang namanya hipnoterapi atau ilmu hipnotis ini. Dan bagi Anda para orang tua, nah ini juga cocok juga belajar yang namanya hipnotis dan hipnoterapi. Tujuannya apa? Untuk mendidik anak, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu hypno learning atau hipno pembelajaran. Nah, ini juga cocok untuk menghipnotis anak kita, bagaimana pola pengajarannya seperti apa, bagaimana cara mendidik, kata-kata yang tidak boleh diucapkan ke anak kecil itu seperti apa, sehingga anak itu menjadi nurut, pandai, dan menjadi anak yang bebas merdeka, dalam artian tetap bahagia, tetap tenang, tapi bisa kita pengaruhi sehingga menjadi anak yang baik, rajin, cerdas, dan sebagainya. Tentunya menjadi anak yang lebih positif. Nah, begitu banyaknya ya manfaat ilmu hipnotis. Jadi bukan hanya sekedar untuk permainan atau sekedar untuk hiburan atau entertain seperti yang sering kita lihat di YouTube, di TikTok, di Facebook. Itu kan banyak sekali ya yang digunakan untuk permainan. Misal untuk
rokok jadi rasa pahit, rokok rasa hal-hal yang tidak enak dan sebagainya. Nah, itu salah satu bagian dari ilmu hipnotis juga ya. Bila Anda ingin belajar yang namanya hipnotis untuk pertunjukan, nanti juga ada ya seperti itu. Dan ini biasanya juga dipelajari oleh para entertainment atau para entertain ya, untuk sebuah hiburan atau sebuah pertunjukan. Nah, ini yang sering sekali ditanyakan oleh para pembelajar, Mas, apakah bisa menghipnotis istri? Nah, tentunya bisa ya, yaitu dengan yang namanya merubah karakter, pola bahasa kita, sehingga istri itu bisa nurut dengan kita, mengikuti instruksi yang kita berikan atau menjadi lebih baik. Bisa juga Anda bisa kembangkan sebagainya. Dan ketika Anda mengembangkan hal-hal yang lainnya, ini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, Anda menjadi yang harmonis, yang ini menjadi komitmen. Anda tahu seluk-beluk istri atau pasangan Anda atau suami Anda. Nanti Anda akan paham pola-polanya seperti apa, istrinya seperti apa, suaminya seperti apa. Intinya memahami karakter ya, seperti itu. Ini bisa menjadi dua opsi. Yang pertama, Anda menjadi lebih harmonis, lebih luar biasa, dan lebih meningkatkan kualitas hubungan Anda. Terkadang juga ketika suami bermasalah atau istri bermasalah, ini ada dua opsi ya. Ada yang menjadi lebih harmonis, lebih rukun lagi, memperbaiki saling pengertian dan sebagainya. Ada juga atau hal-hal yang tidak diinginkan, itu semuanya tanggung jawab di Anda sendiri. Tapi di sini saya jelaskan, gunakanlah ilmu hipnotis untuk memperdayakan. Ketika pasangannya ada salah, atau suaminya ada salah, atau istrinya ada salah, usahakan dilakukan yang namanya diskusi secara baik-baik, dan alangkah baiknya diselesaikan dengan cara baik-baik juga. Nah, mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Siapa saja yang cocok belajar ilmu hipnotis ini. Dan bagi Anda yang ingin mempelajarinya atau membeli kitab Jago Ilmu Hipnotis, ini kitabnya, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa. Cara mengikuti kelas pelatihan di Padepokan Ilmu Hipnotis yaitu Anda membayar yang namanya administrasi ya, atau membayar keanggotaan. Jadi nanti fasilitas peserta saya kirim ke alamat Anda. Contohnya Anda mendapatkan modul seperti ini ya. Nah, setelah itu Anda kirim alamat lengkap. Nah, alamat lengkapnya di mana, nomor HP-nya berapa, RT RW, kecamatan, kabupaten, jalan. Nah, Anda tulis lengkap semuanya. Setelah itu nanti fasilitas peserta saya kirim ke alamat Anda. Fasilitas peserta yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Terus yang kedua, buku atau modul pelatihan. Setelah itu video. Setelah itu ada yang namanya sertifikat pelatihan. Nah, setelah sertifikat pelatihan, Anda juga mendapatkan bimbingan dari saya, garansi sampai bisa ya. Anda bisa konsultasi kapanpun dan dimanapun seumur hidup, sesuai materi yang dipelajari. Nah, seperti itu ya.